kelompok 10 akan memaparkan sedikit tentang bagaimana yang dimaksud dengan uji parametrik regresi berganda. Nah, teman-teman, sebelumnya di kelompok 9 tentunya sudah ada ya bagaimana tentang materi yang dimaksud dengan parametrik itu ada dua, regresi yang sederhana dan berbeda. Nah, sebelumnya kita ulas terlebih dahulu apa sih perbedaan dari parametrik regresi yang sederhana dan berganda sebelum kita menginjak pada regresi yang berganda kali ini, gitu ya. Sebentar. Nah, kalau untuk parametrik regresi yang sederhana itu adalah satu variabel independen, pengaruhnya terhadap satu variabel dependen. Jadi cuma ada satu variabel independen saja gitu ya. Selanjutnya untuk yang regresi berganda. Nah, untuk parametrik regresi yang berganda ini ada dua ataupun lebih variabel independennya terhadap satu variabel dependen. Jadi sama-sama terhadapnya ini satu variabel saja. Namun di sini yang membedakan antara parametrik regresi yang sederhana dan yang berganda itu adalah bagaimana variabelnya yang independen. Kalau yang sederhana itu hanya ada satu saja variabel independen, sedangkan untuk yang regresi yang berganda yang akan saya bahas nanti seterusnya ini yaitu bagaimana variabelnya untuk yang independen itu ada dua ataupun lebih. Nah, letak perbedaannya ada di variabel independennya begitu. Untuk tujuan analisisnya sendiri itu ada beberapa tujuan. Untuk yang pertama, mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependennya. Nah, independen ini variabel yang dapat mempengaruhi, misalnya variabel x dan y. Nah, di sini yang menjadi variabel independen berarti yang x-nya ya. Jadi x ini bagaimana pengaruhnya terhadap variabel yang dependen atau variabel y-nya gitu. Untuk selanjutnya tujuan yang kedua, mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Nah, misal di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwa regresi berganda itu ada dua atau lebih variabel independen. Misal di sini ada x1 dan x2 terhadap y. Nah, x1-nya misal jam belajar dan kerajinan, semangat rajinnya terhadap nilai siswa begitu. Bagaimana pengaruh nilai x1 dan x2 terhadap y? Di situ nanti bisa menentukan nilai dari x1 dan x2 terhadap pengaruhnya terhadap y-nya tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya juga dapat tujuannya nih membentuk model atau persamaan matematis hubungan antar variabel. Nah, jadi misal kalau dalam regresi yang berganda ini kan ada beberapa variabel independennya. Misal x1 dan x2. Nah, hubungan antara x1 dan x2 itu bagaimana terhadap motivasi belajar siswa begitu. Jadi nanti untuk mengetahui hubungan dari x1 dan x2 itu dengan menggunakan metode ini. Untuk selanjutnya dapat menguji kelayakan model penelitian. Jadi penelitian tersebut apakah sudah benar-benar layak atau belum tersebut, maka harus melalui pengujian terlebih dahulu gitu. Untuk dasar teori regresi
apa ya, jam belajar. Terus X2 misalnya kedisiplinan. Nah, nilai dari kedisiplinan dan kerajinan itu memiliki nilai tersendiri terhadap nanti nilai Y atau nilai hasil belajarnya siswa tersebut gitu. Nah, untuk materi selanjutnya nanti akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya, ada Mbak Fariha dan juga Mbak Dia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Arindikrani, anggota dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi parametrik berganda dan pengujian hipotesis dalam regresi. Dalam uji asumsi parametrik regresi berganda terdapat 4 uji yang akan saya jelaskan. Ada uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dan nilai residual itu berdistribusi normal. Dalam regresi berganda, data dikatakan normal apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Jika data distribusi normal, maka analisis regresi dapat dilanjutkan. Kalau lebih mudahnya ya, data tidak menyimpang ekstrim dan layak dianalisis secara parametrik. Yang kedua yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear. Hubungan dikatakan linear apabila nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Apabila hubungan tidak linear, maka regresi berganda tidak dapat digunakan. Atau lebih mudahnya, hubungan antara variabel X dan variabel Y harus searah dan membentuk garis yang lurus. Yang ketiga ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas saling berkolerasi tinggi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Artinya, variabel bebas harus berdiri sendiri dan tidak saling tumpang tindih. Yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian residual. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas, yaitu ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau kalau lebih mudahnya, kesalahan prediksi harus stabil dan tidak berubah-ubah. Selanjutnya adalah pengujian hipotesis regresi berganda. Dalam pengujian hipotesis regresi berganda terdapat uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Yang pertama ada uji F atau pengaruh simultan. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian adalah jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Artinya, variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel yang terikat. Kesimpulannya yaitu semua variabel X berpengaruh terhadap variabel Y secara bersama-sama. Yang kedua ada uji T atau pengaruh parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka
variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel terikat. Artinya, uji T itu digunakan untuk mengetahui variabel mana yang benar-benar berpengaruh. Yang ketiga ada koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Nilai R-square berkisar 0 sampai 1. Semakin besar R-square, maka semakin besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Berdasarkan uji asumsi parametrik dan pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa regresi berganda dapat digunakan apabila seluruh asumsi terpenuhi. Selanjutnya, hasil uji F, uji T, dan koefisien determinasi digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Demikian penjelasan mengenai uji asumsi parametrik dan pengujian hipotesis regresi berganda. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farika dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu dari Mbak Dea, yaitu interpretasi output regresi. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi output regresi tersebut. Contohnya, saya di sini memberikan contoh yaitu pengaruh jam belajar yang kita tandai dengan X1 dan motivasi belajar kita tandai X2 terhadap nilai ujian. Nilai ujian kita tandai dengan Z, data mata mentah, data primer. Di sini ada jam belajar, motivasi, dan nilai ujian. Ini ada rumusnya ya. Jumlah sampel yaitu kita tandai dengan N sama dengan 10. Model regresi yang digunakan yaitu Y sama dengan A ditambah B per 1 kali 1 ditambah B 2 kali 2 ditambah E. Uji asumsi klasik ringkas menggunakan uji normalitas residul. Metode Shapiro-Wilk karena ada dan kurang dari 50. Keputusan 0,218 kurang dari 0 lebih dari 0,05. Strep residual berdistribusi normal, asumsi normalitas terpenuhi. Hasil output regresi berganda, contoh dalam kita menggunakan SPSS ya. Tabel model summary. Di sini ada tabelnya. Saya akan memaparkan tabelnya di sini. Di situ ada 3 tabel yaitu R 0,981, R square 0,962 dan Edgester square 0,951. Hasilnya yaitu 96,2% variasi nilai ujian dijelaskan oleh jam belajar dan motivasi. Sisanya 3,8% dijelaskan oleh faktor lain. B. Tabel ANOVA uji F. Model yang di sini ada tabel ya. Model regresi Vitung Sig. Yang pertama yaitu model yaitu regresi. Vitung yaitu 88,45, Sig 0,00 dan hasilnya yaitu uji F Sig kurang dari 0,05 kurang H0 ditolak. Artinya jam belajar dan motivasi secara simultan berpengaruh signifikan
terhadap nilai ujian. C. Tabel koefisien uji T, yaitu variabel konstanta. Jam belajar kita tandai dengan X1, motivasi kita tandai dengan X2. B. Konstanta ada B 42,10, T 5,21 dan signya 0,01. Jam belajar X1 1,85, T 4,32, sig 0,003. Motivasi X2 0,52, 3,98 dan 0,005. Persamaan regresi berganda. Persamaan selanjutnya yaitu persamaan regresi berganda. Rumusnya yaitu Y sama dengan 42,10 ditambah 1,85 X per tambah 1 ditambah 0, 52 kali 2, 52X per 2. Interpretasi koefisien regresi konstanta 42,10. Nilai ujian saat jam belajar dan motivasi adalah 0. Jam belajar 1,85. Setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai ujian sebesar 1,85 poin. Motivasi 0,52. Setiap kenaikan 1 poin motivasi meningkatkan nilai ujian sebesar 0,85 poin. Keduanya berpengaruh positif dan signifikan, yaitu lebih dari 0,05. Kesimpulannya, jam belajar dan motivasi belajar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian uji F. Yang pertama yaitu jam belajar berpengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai ujian uji T. Yang kedua yaitu motivasi belajar berpengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai ujian uji T. Yang ketiga yaitu model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi parametrik. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan Y sama dengan 42,10 ditambah 1,85 X ditambah 0,52 X. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel jam belajar dan motivasi belajar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian. Secara parsial, kedua variabel juga berpengaruh signifikan dengan tingkat signifikan di bawah 0,05. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.